Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, kita masuk pembelajaran kedua, yaitu tematik, yaitu tentang kata kunci pada iklan. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah iklan. Iklan ini biasa ada di televisi, di koran, atau di pamflet-pamflet. Pertama adalah iklan. Iklan adalah suatu pesan ya tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh perorangan atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Jadi iklan adalah isinya adalah pesan keunggulan suatu produk. Misalkan kamu berjualan beras, maka kamu mengiklankan beras kamu, yaitu isinya pesan untuk membeli beras kamu, yang tentunya isinya keunggulan beras yang dimiliki oleh kamu. Seperti itu. Jadi iklan adalah suatu pesan yang berisi keunggulan suatu produk yang dibuat oleh perorangan, boleh perusahaan, yang tentunya ditujukan kepada masyarakat, ditujukan untuk khalayak umum. Itu iklan. Jadi iklan pesan tentang keunggulan suatu produk. Contohnya tadi, misalkan kamu jualan pensil, kamu mengiklankan pensil kamu, maka kamu membuat tulisan isinya mengajak untuk membeli pensil kamu ini dengan kriteria, dengan pensil kamu keunggulannya apa saja. Itu tadi, sehingga orang-orang yang melihat iklan kamu ini menjadi berminat membeli barang atau yang disampaikan dalam iklan tersebut. Itu adalah iklan, definisi iklan. Yang kedua adalah macam-macam iklan. Macam-macam iklan ada dua. Iklan ada dua. Yang pertama adalah iklan media cetak. Yang pertama adalah iklan media cetak. Yang kedua adalah iklan media elektronik. Iklan media cetak contohnya bisa koran, bisa pamflet, bisa dalam majalah, brosur. Itu iklan media cetak. Intinya yang dicetak, yang ditulis dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kertas, itu media cetak. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik berarti berupa gambar yang bisa bergerak, yang bisa bergerak atau ada suaranya, seperti iklan dalam radio, iklan dalam TV, dalam internet. Itu namanya iklan. Jadi memasarkan, menunjukkan produksi dari sebuah produk. Seperti itu. Jadi iklan ada dua, ada media cetak, yang kedua adalah iklan media elektronik. Kalau media cetak berarti bentuknya kertas, berupa kertas, ada tulisannya, tidak bisa bergerak, tidak ada suaranya. Kalau iklan media elektronik bisa ada suaranya, ada gambarnya, bisa bergerak. Itu lebih menarik tentunya, tapi harganya tentu lebih mahal daripada iklan media cetak ini. Yang ketiga adalah bahasa iklan. Bahasa iklan adalah bahasa yang menarik. Orang yang membaca iklan itu tertarik untuk membacanya, tertarik untuk melakukan yang ada di dalam iklan tadi. Contoh, iklan jualan, berarti yang membacanya ingin bisa membeli produk dari iklan tersebut. Atau iklan jasa, kalau iklan jasa sehingga tertarik untuk membeli jasanya. Jadi tertarik, menarik, itu bahasa dalam iklan. Menarik dan persuasif, mengajak, bersifat mengajak. Persuasif itu mengajak, agar orang tertarik, mengajak, ayo beli produk ini, ayo melakukan ini, ayo, dilarang merokok, mari kita jaga kebersihan tubuh kita. Berarti mengajak untuk hidup sehat, seperti itu. Jadi bahasa dalam iklan adalah bahasa yang menarik dan persuasif.
menarik dan persuasif. Menarik itu membuat orang tergerak untuk melakukannya. Persuasif berarti mengajak, bukan melarang, bukan menahan, tapi mengajak apa yang disampaikan ini bisa diikuti. Yang keempat adalah kata kunci. Bagaimana judulnya adalah kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata inti iklan. Inti dari iklan itu biasanya ditulis dalam huruf tebal. Ini contohnya nih. Di LKS kamu ada, dilihat halaman 5. Contohnya, ayo makan sayur dan buah-buahan. Maka ini adalah kata kuncinya. Nah, kata kunci dari iklan tersebut. Ada kata ayo, berarti mengajak. Mengajak orang-orang untuk makan sayur dan buah-buahan. Ini tujuannya apa? Untuk hidup sehat. Nah, intinya itu, ayo makan sayur-sayuran dan buah. Dan ada kalimat penjelasannya di sini nanti agar orang bisa paham maksud dari iklan tersebut. Maksud dari kata kunci ini. Kata kunci bisa satu atau dua kata, namanya kata kunci pendek, atau lebih dari dua, namanya kata kunci panjang. Itu ciri-ciri dari kata kunci. Tentunya mengandung kata-kata yang unik. Jadi sederhana tapi bisa jelas. Unik. Ayo makan sayur dan buah-buahan, jelas mengajak untuk makan makanan yang sehat. Jadi kata-katanya sederhana, jelas, padat, dan bagus, unik. Bisa diterima orang. Ciri-cirinya lagi mewakili sebagian besar dari semua yang ditunjukkan. Jadi orang membaca ayo makan sayur dan buah-buahan sudah tahu kalau ini adalah iklan tentang cara hidup sehat. Nah, seperti itu. Jadi kata kunci ini mewakili dari semua yang ditampilkan ini. Tentunya dalam iklan itu bukan hanya tulisan, tetapi juga ada gambarnya. Tujuannya satu, untuk menarik perhatian yang membaca. Seperti itu. Itu materi kali ini tentang kata kunci pada iklan. Anak-anak, ada 4 poin ini. Yang pertama pengertian. Yang kedua macam-macam. Yang ketiga bahasa. Yang ketiga definisi kata kunci. Bisa dipelajari, dibaca terus, dibaca ini. Dibaca ini ada di LKS kamu, dicari, digaris bawahi kira-kira mana yang menunjukkan tulisan ini, catatan ini, digaris bawahi di LKS kamu, dibaca berulang-ulang, kalau bisa dihafalkan. Setiap belajar dibaca. Kita baca bersama-sama dulu. Kata kunci pada iklan. Iklan adalah suatu pesan tentang suatu produk yang dibuat oleh perorangan atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Yang kedua, iklan ada dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang ketiga, bahasa iklan adalah bahasa yang menarik dan persuasif, bersifat mengajak. Yang keempat, kata kunci adalah kata-kata inti iklan. Nah, seperti itu anak-anak, disimak, dipelajari. Tulisan yang ada di sini sudah Pak jelaskan, dicari di LKS halaman 5. Sampai garis bawahi, di garis bawahi dan bisa dikirim ke Pak Afif. Nah, jadi kirimannya berupa garis bawah dari LKS. Nah, seperti itu nggih. Nah, jadi LKS-nya digaris bawahi, catatan ada di papan ini digaris bawahi di LKS-nya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nulis malah lebih baik, lebih bisa dipahami oleh anak-anak, seperti itu. Jadi kalau misalkan digaris bawahi saja cukup, tidak apa-apa. Yang penting sampai baca. Kalau bisa hafal, kalau bisa mengerti, paham. Jika tidak paham atau yang perlu ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Sekian dari kami, kalau ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.